memang sampai sekarang pun kita saling support, dan mungkin karena kebersamaan kita banyak aja sih yang netizen yang menjodohkan. Gue sih nggak ada masalah sama sekali, tapi kan apapun itu intinya yang menjalani gue dan Wirona. So far kita berhubungan baik sama. Ya teman-teman, puji Tuhan akhirnya hari ini dimampukan oleh Tuhan Yesus dikasih kesempatan gue hari ini puji Tuhan lulus karya akhir dengan nilai A. Luar biasa, nilainya sangat baik, dan juga hikmah baiknya selain lulus juga puji Tuhan karena kan memang skripsi ini dari Villa yang akan gue komersilkan. Jadi hikmah baik dari kuliah ini selain mendapatkan ilmu di kuliah, tapi ilmu-ilmu ini gue akan implementasikan dan gue jalankan di Villar ya, lebih tepatnya yang akan dikomersilkan. Jadi wah, ada nervousnya, deg-degannya, bakal diuji apa, bakal ditanya apa sama ibu dosen penguji, bakal penguji. Tapi ya karena memang gue pun sudah cukup prepare, puji Tuhan, dan memang ini kan bisnis yang gue jalani sendiri ya, Villar. Jadi gue pun sangat tahu betul gitu, karena kan gue yang menjalani dan mengelola. Jadi memang kurang lebih apapun yang dipertanyakan, semuanya ya di luar kepala, karena kan gue yang menjalani. Gitu. Tapi kenapa sih yang skripsinya tema tentang Villa itu udah dibikin gitu? Awalnya memang hanya untuk investasi, tapi akhirnya setelah karena gue berkuliah kan gue sekolah bisnis nih teman-teman, jadi karena memang SAB administrasi bisnis, jadi gue pikir ya udah deh gimana kalau Villa ini gue kelola secara komersil dengan ilmu-ilmu yang udah gue dapet. Dan memang di sini ketentuannya juga skripsi itu juga ada namanya business plan, coba menghasilkan sesuatu. Tapi yang ini memang spesial, nggak cuma plan, nggak cuma rencana, tapi akhirnya Villanya gue jadi beneran dan akan segera gue buka setelah gue kelar. Ini gue dari kemarin pengen buka, cuman nungguin sidang ini kelar, gitu, studi kelar, ya akhirnya Randy, boleh dijelasin ini fakultas apa, jurusan apa, dan nanti gelar di belakangnya apa? Jadi memang gue berkuliah di IB Gandhi, jurusan administrasi bisnis atau entrepreneurship ya. Dan nanti gelar yang akan gue sandang itu SAB, di sarjana administrasi bisnis gitu. Dan memang mungkin buat orang banyak menjadi sarjana tuh hal yang biasa ya. Tapi kalau buat gue pribadi, ini gue sangat senang, bersyukur gitu, karena gue akhirnya bisa menyelesaikan studi dengan kondisi memang gue seperti teman-teman tahu memupuk mimpi gitu, kerja gue syuting sebagai seorang aktor, gue syuting juga sebagai host program sendiri sekarang, dan di sisi lain harus menyelesaikan studi tepat waktu. Dan puji Tuhan setelah ngebelah badan 5 nih, gue pagi gue syuting, siang gue syuting, gue kelas, gue pembimbingan itu akhirnya bisa lulus gitu. Puji Tuhan juga doa dari papa juga itu hadir hari ini, bisa lulus dengan nilai sangat baik. Ini boleh cerita nggak sih Villanya sendiri, kan udah sempat di-spill juga nih fotonya, mungkin boleh cerita nggak luasnya berapa, mungkin desainnya sedikit atau gimana? Jadi memang villa ini luasannya 800 meteran dan dengan arsitektur yang estetik dan unik juga. Udah didesain sama Kang Denny Darman. Kalau teman-teman mungkin bisa cek videonya di Instagram, itu udah mulai banyak gue upload gitu. Dan ini memang konsepnya lebih kayak Bali tropical, dan ini memang hal yang baru di Puncak. Dan akhirnya gue buat, dan harapannya sih akan segera dikomersilkan, dan semoga banyak yang senang mampir. Karena kan juga teman-teman kayak tadi Richie itu dia juga udah sempat nginep ke sana, Arya Saloka juga udah sempat mampir di sana, udah nyobain. Karena kan mereka bestie gue ya, jadi mereka udah nyobain walaupun belum buka kayak gitu. Kenapa nggak mungkin memutuskan untuk Villa gitu? Kenapa nggak yang lain? Kenapa Villa? Karena mungkin gue karena seneng ini aja sih liburan. Terus gue tiba-tiba kepikiran pengen investasi aja gitu loh. Kalau rumah ya puji Tuhan gitu ya. Tapi sekarang coba deh pengen coba Villa gitu kan. Dan akhirnya yang tadinya mau investasi aja, ya udah deh mending gue kelola aja. Kan gue dapat ilmu dari sekolah gitu. Udah gue pakai aja ilmunya buat coba kelola bisnis. Ada desain Infinity Pool sama Better Winning juga, itu paling menarik mungkin ceritakan. Memang dari desain interior dan juga dari taman itu ada infinity pool, dan itu memang hal yang baru di situ karena konsep dari si desain itu si air nantinya akan jadi air mancur, jadi nggak cuma bunyi gemericik suara sungai, tapi juga gemericik suara air terjun yang dibuat di kolam renang. Karena memang itu kan teman-teman lokasinya di tepi sungai. Mami, gimana nih hari ini akhirnya udah selesai sidang skripsi, akhirnya lulus juga juara pilihan. Tuhan banget, istilahnya Randy sekarang sudah lulus. Kita sebagai orang tua juga merasa lega ya, bisa mengantarkan dia sampai
itu pastinya ya ada perasaan bangga, lega dan bersyukur semua yang istilahnya tante bawa doa itu menjadi kenyataan karena Randy nggak mudah untuk mencapai sidang dan lulus dengan nilai A karena dia juga kan syuting tiap hari. Cuma Randy memang anak yang pintar, anak yang selalu percaya diri, jadi ya menurut tante sudah Terima banget sih. Gimana Mik? Randy kan kegiatannya banyak banget, terus membagi waktu buat kuliah sendiri seperti apa? Belajar terus di rumah apa belajar pas syuting ini? ya itu yang tante kadang-kadang rasa iba ya. Kenapa kalau anak lain kan kuliah ya kuliah aja dan kerja. Kalau Randy kan sudah ada kerjaan sebelum dia kuliah. Jadi dia harus membagi dengan baik semua kegiatan-kegiatan dia. Dan di sini tante mengajukan jempol ya, dia mau capek gitu. Ya puji Tuhan lagi tante punya anak yang istilahnya punya semangat deh. Punya semangatnya setengah-setengah nggak bakal kuber gitu. Randy abis ini rencananya Ada mau lanjut S2 atau gimana? Gue sih ada kepikiran untuk S2 karena setelah berkecimpung di S1 ternyata banyak banget ilmu-ilmu baru yang gue dapet. Jadi sebenarnya memang konsepnya kenapa sih gue menyelesaikan studi gitu, karena memang gue mendengar satu quotes dari Mahatma Gandhi, dia bilang hiduplah layaknya kamu akan mati besok, belajarlah layaknya kamu akan hidup selamanya. Jadi buat gue pribadi saya tidak ada yang salah dengan belajar dan menambah ilmu. Akhirnya ya that's why gue menyelesaikan studi dan nanti what's next ya paling nyelesain villa dulu, jadi komersilnya dijuali. Gue juga pengen betul-betul konsen syuting juga dan nanti who knows, gue sih kalau ada waktu dan kesempatannya mungkin bisa lagi S2. Apa ini jadi wish kamu nggak sih setelah pengen lulus sarjana di sebelum masuk umur 25 gitu? Betul, pengen banget untuk menyelesaikan kuliah secepat mungkin gitu karena memang waktu SMA juga nggak langsung kuliah karena memang kesibukan, akhirnya gue putusin sekarang deh saatnya dan puji Tuhan selesai tepat waktu gitu, tidak ada yang terlambat dan nilainya juga puji Tuhan dapat nilai baik A. Abis ini nggak mau nikah buru-buru karena Nikah buru-buru, lawan mainnya belum ketemu. Kalau udah ada lawan mainnya lain cerita. tapi punya plan gitu. Misalnya sekarang udah lulus, apalagi gitu. Biasanya kan menikah gitu jadi salah satu bisnisnya juga gitu. Plan gue sih pasti itu tadi, ngelanjutin kerjaan, villa gue jalanin, syuting gue fokusin, dan pendamping hidup ya kalau dapet ya puji Tuhan dengan senang hati. Karena gue juga bukan yang menutup mata atau tidak sedang ingin dalam hubungan apapun, tapi memang belum ketemu aja guys itu. Dan kalau soal pasangan kan bukan perlombaan gitu. Gue sih nggak di fase yang sekarang kayak melihat teman apa melihat siapa atau netizen pun mengharapkan gue akan terpancing gitu untuk mencari. Kalau memang belum ketemu ya sudah belum waktunya mungkin. Jadi gue tetap berikhtiar, berusaha juga mencari, tapi juga balik-balik kan rencananya di Tuhan. Tapi ada rasa beda nggak sih? Ada yang kurang gitu? Nggak ada pasangan, yang keluarganya udah ada, teman-temannya ada, pasangannya belum ada nih. Enggak sih, kalau gue sih nggak ngerasa kurang sih. Karena puji Tuhan ya gue tuh punya support system luar biasa gitu. Kayak orang tua pun juga sangat supportif gitu. Papa mama datang, sahabat-sahabat juga datang. Besti juga si Ricis ngeprank gue. Tadi dia bilang nggak mau datang karena ada kerjaan atau nongol. Dan puji Tuhan sih, jadi intinya mungkin karena gue dikelilingin sama banyak orang-orang baik gitu, dan mungkin juga saat ini memang gue lagi konsen banget sama apa yang gue kerjain. Jadi sih nggak terlalu merasa kehilangan juga sih. Ya komplit tapi nggak kehilangan juga. Papa gimana Pak? Bapak, lu jangan nanya bapak gue nih, bingung dia. Jadi ini gini aja di crop baru ya. Dan netizen mungkin banyak yang mengharapkan lu sama Wilona nih. Beberapa waktu lalu kan beredar beritanya ramai banget tuh. Menurut lu gimana doa dari netizen kayak gitu? Ya itu kan dari netizen gitu kan. Gue sih nggak mempermasalahkan ya. Atau juga itu kan doa-doa yang baik. Tapi memang juga Wilona adalah sosok yang baik dan gue pribadi juga memang dekat dan bersahabat dari kecil gitu loh. Jadi memang sampai sekarang pun kita saling support, dan mungkin karena kebersamaan kita banyak aja sih yang netizen yang menjodohkan. Gue sih nggak ada masalah sama sekali. Tapi kan apapun itu intinya yang menjalani gue dan Wilona. So far kita berhubungan baik sampai sekarang. Tapi nyari kriterianya kayak gimana sih mungkin? Gue sekarang tuh gue lebih ke cocok aja menyaman sih. Kalau kriteria gue nggak terlalu yang gimana-gimana. Intinya bahwa sosok si wanita ini ya dia sangat percaya dengan dirinya sendiri, dia orisinil,
dia tahu apa yang dia mau dan dia percayakan dirinya sendiri, jadi dia bisa betul-betul menjadi dirinya sendiri. Dan semoga kelak gue ketemu orang yang memang betul-betul bisa cocok sama. Mama gimana mah? Pengen buru-buru atau gimana mah? Iya. Mama Kriterianya kayak gimana? Saya termasuk yang kooperatif. Apa yang buat anak saya senang, bahagia, lakukan. Jadi saya juga pernah menasihati dan juga ini berpacaran, cari istri itu bukan perlombaan. Karena kalau bisa Pak, sekali seumur hidup. Dan dia pun tahu itu. Jadi ya udah biar semua indah pada waktunya ya. Biarlah dia mengejar masa depannya, mempersiapkan segala sesuatunya. Kalau memang Tuhan berkenan, ada yang cocok, jalani. Masih belum, nggak bisa dipaksain. Kriterianya mah? Kriterianya mah kalau buat calon mantu Kalau saya sih kriterianya yang penting satu, takut akan Tuhan. Kedua, dia mau menerima anak saya apa adanya. Tapi saya ingetin juga anak saya, kamu cowok harus bertanggung jawab kalau cewek baik sama kamu. Tapi mama pada dasarnya nggak pernah memaksakan kehendak Ya. sih. Dari orang tua tuh nyantai banget. Semua keputusan tuh di tangan gue dan berdasarkan kenyamanan gue juga sih. Gitu. Tapi saat ini masih ada nggak sih yang nyangkut-nyangkut gitu? Deket-deket mah ada, deket-deket tuh ada gitu ya. Tapi namanya berteman kan. Cuma memang mungkin nih belum klik aja kali ya. Kita nggak tahu ya, ini kan saat ini kan. Gue sih selalu terbuka akan potensi-potensi gitu ya. Kita nggak pernah tahu kan. Jadi ya udah. Sekarang gue berteman terus, sambil berusaha juga, sambil fokus kerja juga. Kalau dapet puji Tuhan, kalau enggak ya berarti belum saatnya ya, kayak gitu. Flow aja. berarti udah lega sekarang? Oh lega banget tuh. Kelar gue urusannya. Gue tanya mama papa kemarin lagi pura-pura ini sidang simulasi di rumah. Adik-adik gue pura-pura jadi dosen penguji. Karena gue percaya bahwa belajar itu gak ada hentinya. Jadi sampai sekarang pun mau sidang pun gue tetap latihan belajar supaya bisa masuk. Kalau Randy lanjut S2 support Sangat support. Karena bagi saya pendidikan itu tidak ada habisnya. Kalau dia merasa enjoy dengan kuliah lagi dan sebagainya, sangat saya support. Bangga ya mah dengan pencapaian karirnya? Ya kalau saya sebagai mamanya dalam tanda kutip positif bangga sekali. Ya, terima kasih loh teman-teman.